Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi kurikulum. Sebenarnya kata kurikulum ini bukan merupakan kata asli dari bahasa Indonesia, melainkan kata yang baru diserap dan masuk ke dalam perbendaharaan kata dalam dunia pendidikan pada sekitar tahun 1968. Sejak kelahiran kurikulum 1968 untuk menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu rencana pembelajaran 1950. Nah, secara bahasa, kurikulum itu berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu kurir yang berarti pelari dan juga curiri yang artinya tempat berlari, sehingga pengertian awal kurikulum merupakan suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari garis start hingga garis finish. Nah, istilah awal kurikulum ini digunakan di dunia olahraga pada zaman Romawi kuno yang berada di Yunani, kemudian diadopsi ke dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana dan juga pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu yang mengatur jalannya pembelajaran yang berupa rancangan bahan ajar dan juga kompetensi yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Terdapat 3 faktor besar yang berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu perguruan tinggi yang memberikan 2 pengaruh terhadap pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang pertama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Dan yang kedua yaitu pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di perguruan tinggi keguruan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Pengembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat dan juga media bantu pendidikan. Sedangkan untuk kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan memberikan pengaruh terhadap perkembangan kurikulum terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan. Yang kedua yaitu masyarakat. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan serta kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Baik masyarakat itu heterogen maupun homogen, sekolah harus mampu melayani aspirasi-aspirasi dalam masyarakat. Salah satu kekuatan dalam masyarakat yaitu dunia usaha. Perkembangan dunia usaha dalam masyarakat mempengaruhi perkembangan kurikulum karena sekolah bukan hanya mempersiapkan peserta didik untuk hidup, tetapi juga bagaimana mereka dapat bekerja dan juga berusaha. Yang ketiga yaitu sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politik. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai prinsip dasar kurikulum. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ada, yaitu yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan dan kompetensi. Tujuan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam pendidikan, sesuai dengan pengertian kurikulum itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip berorientasi pada kompetensi digunakan untuk menunjukkan sekurang-kurangnya terhadap 3 hal, yaitu yang pertama, sebagai indikator penguasaan kemampuan, yang kedua, sebagai titik awal desain dan implementasi kurikulum, sedangkan yang terakhir yaitu sebagai kerangka untuk memahami kurikulum. Prinsip yang kedua yaitu prinsip relevansi. Pengembangan kurikulum dalam penyampaiannya harus relevan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan dari segi efisien dalam pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal.
Prinsip yang keempat yaitu prinsip fleksibilitas. Di sini yang dimaksud dengan fleksibel, kurikulum itu luwes, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, ataupun dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem serta kemampuan setempat sehingga tidak statis atau kaku. Prinsip yang kelima yaitu prinsip kontinuitas. Kurikulum itu disusun secara berkesinambungan. Artinya, bagian, aspek, materi, dan juga bahan kajian itu disusun secara berurutan, sehingga memiliki hubungan fungsional yang bermakna. Prinsip yang keenam yaitu prinsip keseimbangan. Dalam penyusunan kurikulum, diharapkan agar memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antar semua mata ajaran, dan aspek pelaku yang ingin dikembangkan. Keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan juga praktik, antar unsur-unsur keilmuan sains, humaniora, dan juga keilmuan perilaku. Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip keterpaduan. Perencanaan kurikulum itu terpadu, bertitik tolak dari masalah atau topik, dan konsistensi antar unsur-unsurnya. Nah, pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak sekolah diharapkan dapat membentuk pribadi yang utuh. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu dan juga mutu pendidikan. Pendidikan mutu berarti pelaksanaan pembelajaran bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas.